Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang warahmatullahi sahabat wabarakatuh. muslimah di rubrik obrolan bareng Besti. No judgment, just din. Asik. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya EN. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang krisis guru dan masa depan pendidikan di Indonesia. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel bahwa di sana itu disebutkan pada saat ini kondisi krisis jumlah guru itu mencapai 44 juta di seluruh dunia, dan di Asia sendiri jumlahnya juga tidak sedikit ya, mencapai 4 juta guru. Dan salah satu faktor minimnya minat generasi muda mengambil profesi guru. Dan data Kemendikbudrismen, total guru tahun 2026 mencapai 3,47 sampai 3,48 juta guru, dan sekitar 21%-nya adalah guru yang berstatus tidak tetap. Dan secara nasional, Indonesia mengalami kekurangan guru sekitar 561.676 guru. Dan jumlah guru yang aktif mengajar saat ini 3.470.000 orang. Tahun 2030, kekurangan ini diprediksi akan terus bertambah mencapai 900.000 karena 70 sampai 80.000 guru akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang krisis guru dan masa depan pendidikan ini bersama Ibu Yuliana. Assalamualaikum Ibu Yuliana. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, cuma ini agak sedikit bindeng Iya, ya. suara rada-rada mindeng ya Bu ya. Tapi insya Allah masih semangat ya Bu? Ya, insya Allah semangat. Mari kita diskusi dengan semangat, Ya. Meskipun mindeng. Ya, siap. Baik, Ibu, tadi saya sebutkan beberapa data bahwa di tahun 2026 itu kekurangan guru itu mencapai 561.676 guru. Itu di sekolah negeri di tahun 2026. Bagaimana kita menyikapi fakta tersebut, Bu? Ya, sebelumnya saya izinkan saya menyapa dulu ya sahabat muslimah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat semua. Tadi kembali ke pertanyaannya Bu En ya, memang kita sangat miris ya dengan keadaan kekurangan guru ini. Yang saya dapatkan pun di tahun 2026 ini kebutuhan guru kita itu banyak ya, seperti kurang lebih 600-an ribu orang pada tahun 2026. Kemudian meningkat menurut proyeksi itu 697.000 orang pada 2027, kemudian naik lagi 700.000, naik lagi pada 2028, dan kemudian naik lagi 2029 800, sampai akhirnya di 2030 itu diprediksi sampai 900.000 kebutuhan terhadap guru gitu ya. Jadi saya melihat itu adalah angka yang cukup besar untuk menggambarkan bahwa kebutuhan guru kita pada saat ini itu merupakan tantangan jangka panjang ya, yang memerlukan memang perencanaan sumber daya manusia yang memang mumpuni nih untuk kedepannya, dan juga secara sistematis. Nah, sebagai contoh saya ambil di tempat tinggal saya di Tangsel, itu mengalami kekurangan guru pada sekolah negeri ya. Akibatnya yang saya baca di portal berita, salah satu portal berita itu guru BK dan juga TU itu sampai turun tangan ya untuk mengajar juga. Namun sayangnya nggak sesuai dengan background mereka. Jadi ya ibaratnya seadanya ya. Karena kan memang kita nggak bisa mungkirin lah, namanya ilmu yang sudah
mampu selama sekian tahun kemudian diajarkan oleh orang yang bukan backgroundnya, pasti sangat berbeda. Seperti itu. Iya, berarti kan Kak, ini menunjukkan sebuah fakta yang betul adanya ya, bahwa kondisi saat ini krisis jumlah guru tuh ada, termasuk di Tangsel ya Bu Iya, ya. betul. Baik, kalau begitu, kalau coba kita ulik, apa yang menjadi penyebab dari krisis guru ini Bu? Kalau kita lihat secara menyeluruh gitu ya, larangan mengajar untuk guru ASN ini yang pertama ya, yaitu larangan mengajar untuk guru non ASN, yaitu kebijakan untuk meniadakan atau membatasi guru honorer di sekolah negeri. Itu merupakan salah satu faktor ya tadi ya yang kita katakan sebagai penyebab terjadinya krisis guru ini. Apalagi dengan formasi ASN atau P3K yang itu belum terisi secara penuh gitu. Kemudian yang kedua, kenapa krisis atau kekurangan guru ini bisa terjadi, yaitu adanya gelombang pensiun massal. Seperti tadi ya di awal sudah dikatakan oleh Bu En bahwasanya gelombang pensiun massal ini banyak terjadi dan cukup besar gitu ya. Dan ini tidak diimbangi dengan adanya regenerasi guru, rekrutmen guru baru gitu. Seperti itu. Kalau jumlah lulusan mah banyak ya. Betul. Maksudnya untuk rekrutmen guru baru itu belum terjadi, maksudnya belum banyak. Kemudian minimnya regenerasi profesi. Jadi menurut survei PGRI sekitar 11% anak muda itu yang tertarik menjadi guru hanya 11% gitu. Dari anak muda itu hanya 11% yang tertarik menjadi guru. Nah, ini kenapa? Ini karena disebabkan oleh jurang kesejahteraan yang ini ya, yang timpang banget nih kesejahteraan guru dengan mungkin ASN yang lain gitu ya. Serta lambatnya dari proses kenaikan pangkat bagi guru itu sendiri. Nah, kemudian Bu En, penyebab terjadinya krisis guru ini yang saya lihat adalah ketimpangan distribusi. Jadi penumpukan guru ASN banyak terjadi di kota-kota besar. Namun kita ngomongin Tangsel nih ternyata memang masih kurang juga ya. Padahal kota besar juga Bu. Apalagi di daerah yang terpencil. Tangsel yang termasuk kota besar aja begini gitu ya. Nah, ini menyebabkan sekolah-sekolah terutama di pelosok itu sangat kekurangan guru secara ekstrim gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penyebab terjadinya krisis guru ini yaitu krisis kualitas terutama di bidang STEM, yaitu itu ya sains, teknologi, teknik, matematika yang memang masih menghadapi tantangan besar dalam mencetak dan mendistribusi guru yang berkualitas, terutama tadi di mata pelajaran yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Kalau begitu Bu ya, kalau kita perhatikan sampai tadi Ibu sebutkan di awal bahwa di Tangsel saja sampai TU gitu ya, bahkan ada beberapa guru TK yang tidak punya kelas akhirnya masuk kelas untuk mengajar. Berarti kan ini urgent banget ya sebenarnya gitu, kebutuhan pemenuhan guru ini ya untuk mengatasi krisis ini. Kalau kita perhatikan Bu, seberapa urgent pemenuhan akan kebutuhan guru saat ini? Iya, urgent sekali. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap guru tidak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda kayak yang lain mungkin ya. Karena proses pembelajaran itu harus terus terjadi itu. Dan pemenuhan guru di Indonesia ini sangat vital. Kenapa? Karena dengan distribusi yang merata dan kualifikasi yang memadai, itu menjadi kunci utama kita mencetak generasi yang berkualitas gitu, dan menjamin hak pendidikan ya kan untuk semua masyarakat Indonesia tanpa memandang agama, suku dan sebagainya. Harusnya kan seperti itu ya. Betul. Untuk mendorong pembangunan manusia yang digadang-gadang untuk membangun target Indonesia Emas tahun 2045. Jadi saya kira kalau dikatakan seberapa urgent ya, kalau kita mau mencapai tadi target Indonesia Indonesia Emas, itu
maka nggak mungkin lah kita dari sekarang udah leha-leha misalnya, Iya, harus benar-benar betul. sudah disiapkan gitu. Nah ini sangat urgent sekali. Dan beberapa alasan yang merupakan kita terkait dengan pemenuhan guru ini sangat mendesak tadi, yaitu yang pertama karena memang ini adalah kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar dan merupakan akses pendidikan ini adalah kebutuhan mendasar untuk siapapun masyarakat Indonesia, dan itu juga diamanatkan ya di dalam undang-undang pun demikian gitu kan. Nah pemenuhan guru ini bukan hanya di wilayah kota, namun juga di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian juga menjamin keadilan sosial, sehingga setiap anak di seluruh pelosok negeri mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar yang sama. Nah, kemudian tadi kalau kita katakan seberapa urgen pemenuhan kebutuhan saat ini, yang kedua adalah tadi ya, dari tantangan pensiun massal itu, ya berarti kan terdapat jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya. Betul. Gitu ya, terutama untuk sekolah dasar, ini menyebabkan kosong nih. Betul. Kosongnya posisi guru ya, dan tingginya ketergantungan terhadap tenaga honorer. Berarti kan sebenarnya kita sudah bisa memprediksi guru yang mau pensiun kan nggak ujuk-ujuk pensiun ya. Maksudnya nggak tiba-tiba dia langsung saya mau pensiun. Tapi udah kita lihat, oh guru seberapa besar nih guru yang akan pensiun pada tahun ini. Berarti harusnya sudah bisa dipersiapkan dari awal-awal. Harusnya berapa yang bisa diterima lagi melalui proses penerimaan guru gitu. Nah kemudian terkait seberapa urgen tadi, yang ketiga adalah terkait penyelesaian status honorer. Ini kalau menurut saya apa ya, kurang bisa kita katakan menjadi solusi gitu ya, karena dengan mengangkat guru honorer menjadi statusnya P3K gitu ya, walaupun ini ingin memberikan kepastian karir ya dan kesejahteraan, tapi tidak menyelesaikan dan juga tidak berdampak langsung ya pada fokus dan kualitas mengajar. Jadi memang harus pembahasan ini memang bukan cuma secara teknis, tapi secara struktural dan juga sistemik gitu. Berarti ya, Bu, ya, Terus juga ada lagi kualitas dan kompetensi guru ya kan. Yang ini harus terus di-upgrade nih. Guru nggak mungkin kan istilahnya guru mengajar tapi dia minim ilmu. Betul. Guru itu kan harus belajar juga gitu, dan kompetensi yang dilakukan yaitu ya tetap dengan mengupgrade kemampuan pedagogiknya gitu ya. Dan kemudian seberapa urgen kebutuhan guru, yaitu dengan kita lihat distribusi yang merata, yaitu mengatasi penumpukan guru yang tadi saya bilang di awal gitu ya. Penumpukan guru ini harusnya bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga harus mengisi kekurangan secara masif di daerah-daerah yang tertinggal atau merata, terpencil. berarti harusnya ya, Bu, ya. Nah ini harus kita upayakan ya, maksudnya terutama pemerintah yang memang memiliki kekuasaan dan juga punya daya jangkau ya, daya jangkau dan itu bisa mengatasi tantangan ini melalui apa? Melalui memanfaatkan anggaran pendidikan, program rekrutmen P3K, dan pelatihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Namun sayangnya gitu ya, implementasinya ini memerlukan data yang akurat itu, karena kita tahu ya bahwa setiap proyek yang ada kadang-kadang aplikasinya ini nih, teknisnya ini yang banyak terjadi dan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, tidak sesuai gitu. Oke, iya ya. Kalau dikembalikan kepada urgensi tadi, jelas-jelas sangat urgent ya, kebutuhan untuk bisa segera dipenuhi kuota-kuota yang kosong ini, berarti ya, Bu ya. Dan memang harus ada upaya yang sistemis tadi gitu, nggak bisa hanya dengan mendorong teman-teman yang kuliah di jurusan keguruan gitu ya, harus segera diluluskan untuk bisa mengajar, karena pada faktanya kita temukan juga bahwa banyak teman-teman yang jurusan keguruan tapi begitu selesai pendidikannya nggak mau jadi guru. Saya juga jurusan keguruan ini. Termasuk Ibu. Banyak teman saya yang nggak sesuai jalurnya gitu ya, dan juga ada berapa juga yang
saya dapatkan banyak juga memang anak-anak SMA sekarang yang nggak mau lanjut ke jurusan pendidikan. Betul. Iya. Nah, itu mungkin seperti yang Ibu tadi spill di awal gitu ya, bahwa ini berkaitan dengan salary ya, atau insentif lah ya yang diterima oleh guru. Bu, kalau kita kembali ke upaya ya gitu ya, secara sistem tadi, ada nggak sih langkah-langkah atau strategi dari pemerintah saat ini untuk bisa menanggulangi krisis jumlah guru yang ada pada saat ini? Iya, sebenarnya sudah ada dan kita sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, yaitu dengan adanya peningkatan kesejahteraan untuk guru gitu, yaitu dengan adanya tunjangan profesi guru, kemudian ada BSU, bantuan subsidi upah bagi guru non ASN gitu kan, dan juga ada program bantuan afirmasi kualifikasi untuk guru-guru yang memang dia belum mencapai S1 atau D4 ya, yang untuk memenuhi standar akademik melalui beasiswa. Kemudian juga dengan percepatan sertifikasi guru. Jadi PPG itu dipercepat gitu untuk ratusan guru yang aktif namun mereka belum memiliki sertifikat pendidik gitu. Nah, itu udah dilakukan. Kemudian ada redistribusi guru dan formasi baru. Jadi penyebaran ya guru-guru itu juga dilakukan. Penyebaran guru-guru yang udah diangkat P3K disebar gitu ya, dikembalikan ke sekolah-sekolah asal. Kemudian juga pemerintah juga menyiapkan CPNS khusus guru guna menutupi kekurangan ratusan ribu formasi guru di berbagai daerah. Nah, kemudian juga ada perlindungan dan penyederhanaan beban kerja, yaitu pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai budaya sekolah supaya apa? Supaya aman dan melindungi guru dari diskriminasi. Ya, kita tahu lah ya, banyak tindakan diskriminasi terhadap guru, dan pemerintah juga sudah menyederhanakan sistem pelaporan kerja kinerja ASN dan mengatur beban kerja guru agar lebih ideal. Kemudian ada juga program afirmasi, yaitu memberikan dukungan khusus berupa fasilitas dan SDM pada sekolah-sekolah di wilayah yang 3T tadi ya, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah terdampak bencana. Jadi sudah banyak yang dilakukan, tapi yang justru kita bahas di sini, kenapa ini masih kita bahas? Karena memang apa yang sudah dilakukan ini faktanya di lapangan belum menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, secara tuntas. Secara tuntas. Jadi ya kita bahas dalam rangka untuk tanda kepedulian kita tadi ya, kepedulian kita apa nih yang perlu kita benahi dari apa yang sudah terjadi saat ini, terutama terkait dengan krisis kekurangan guru. Oke, Bu. Salah satunya kan tadi Ibu juga bilang di awal ya bahwa untuk bisa tetap berjalannya proses belajar mengajar itu masih tetap pemerintah itu masih tetap memperkerjakan, bukan? Iya, membutuhkan guru honorer. Guru honorer gitu, tidak hanya yang sudah diangkat menjadi ASN gitu ya, tapi tetap juga dipakai guru-guru honorer atau guru-guru yang memang belum memiliki sertifikasi guru gitu bahkan gitu ya. Terkait dengan guru honorer ini, Bu, saya tuh pernah membaca dalam salah satu portal media, diantaranya tuh ada di detik.com, bahwa berdasarkan surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun 2026, di sini sebutkan bahwa guru non ASN atau honorer yang terdata secara resmi masih diperbolehkan mengajar hingga 31 Desember 2026. Berarti sampai akhir tahun ini ya, batas terakhir mereka nih. Dan setelah itu akan ditata ulang sistem kepegawaiannya menjadi P3K. Menurut Ibu Ana, mengapa di Indonesia itu masih ada nih, Bu, klasifikasi antara guru ASN dan honorer? Apakah gitu ya, ini menunjukkan tadi bahwa pemerintah itu udah benar-benar memberikan sebuah upaya atau strategi atau langkah gitu ya, menunjukkan gitu kepada kita bahwa mereka itu punya upaya yang boleh dibilang gitu untuk bisa menangani atau menutup krisis jumlah guru ini, atau bagaimana, Bu? Ya, sebelum kita lebih dalam ya,
terkait dengan honorer ini, sebenarnya kan kenapa bisa ada guru honorer? Nah, itu ya. Kekurangan guru ini udah lama terjadi, makanya ada guru honorer itu kan ya. Jadi kekurangan formasi ASN khususnya untuk guru itu sudah terjadi cukup lama gitu ya. Sehingga sekolah-sekolah ketika terjadi kekurangan guru dan kemudian mengajukan untuk mengajukan ke pusat, misalnya ada nggak nih guru kita kekurangan nih, kemudian belum ada sambutan, belum ada yang dikirim, maka dicarilah nih guru, supaya kan tadi ya tidak bisa berhenti pembelajaran itu, tidak bisa proses pembelajaran belajar mengajar harus terus terjadi, terus berjalan gitu. Makanya akhirnya diangkatlah guru-guru honorer. Di satu sisi karena memang anggaran daerah itu minim untuk menggaji ASN, terutama di sini guru ya, menggaji pokoknya, tunjangan dan lain sebagainya. Nah, honorer ini jadi solusi gitu. Karena apa? Karena honorer ini tidak harus ada tunjangan, kemudian juga tidak ada pensiunan gitu kan ya, sehingga lebih rendah biaya kosnya gitu ya daripada ASN. Seperti itu, makanya adanya guru honorer ini gitu ya. Namun ternyata kan guru honorer akhirnya tidak diperbolehkan lagi. Artinya maksudnya sekolah-sekolah yang kekurangan guru saat ini tidak boleh mengangkat sendiri tuh, harus benar-benar nunggu dari pusat untuk menurunkan atau mengirim guru gitu. Nah, akhirnya tadilah yang terjadi kan, guru BK ngajar, guru TU ngajar. TU gitu bukan kan. guru. TU guru TU ya, ya artinya menjadi guru juga gitu kan. Jadilah guru TU karena iya, TU minimal mengajar. kalau punya background apa dikit lah bisa lah gitu kan. Oke. Ya akhirnya yang saya dapatkan juga begitu. Misalnya guru bahasa Indonesia ikut ngajar menjadi guru PAI. Ketika saya tanya ke salah satu sekolah negeri ya di Tangsel, Bapak ini punya background pesantren yang bisa lah ngehandle PAI gitu. Jadi Padahal secara bahasa Indonesia seperti itu. Jadi emang karena tadi kasihan kan anak-anak sekolah, mereka udah datang, kemudian malah gurunya ya gak ada, ataupun mungkin tadi digantikan dengan yang kualitas tidak ya kompatibel yang gitu ya. pastinya kita tidak menyangka lah, kualitas pasti berpengaruh gitu kan. Betul. Gitu. Nah kemudian tadi guru ASN guru honorer itu tidak boleh diangkat, maka sekarang akhirnya seperti itu. Dan adapun untuk saat ini karena guru honorer tidak bisa di Tangsel itu, untuk memenuhi kebutuhan guru secara sementara, jadi Pemkot Tangsel memanfaatkan skema penyediaan layanan penyedia jasa lainnya perorangan PJLP. Iya, Ya, jadi udah ada tuh sekitar 400 guru PJLP yang bertugas di berbagai sekolah negeri gitu. Gitu. Jadi ini tidak dikatakan sebagai honorer ya. Memang tidak mau juga dikatakan sebagai honorer, walaupun ya persis-persis lah sebenarnya. Gitu. Apa memang cuma berubah nama doang? Seperti itu ya, walau alam ya. Jadi keadaannya gitu ya. Tadi kembali ke pertanyaan Bu En tadi, kenapa ada klasifikasi ini gitu? Kalau saya katakan tadi ya karena faktanya kekurangan guru sehingga akhirnya harus ada honorer. Padahal sebenarnya ya guru aja gitu ya. Guru yang memang harusnya dimuliakan, yang digugu dan ditiru gitu kan ya. Tidak ada perbedaan status. Iya, tidak ada perbedaan status, dan memang harusnya diangkat ya. Apa namanya, dengan dimuliakan di kita sebagai orang yang tahu bahwasanya dengan adanya guru itu, guru kan sebagai orang yang memberikan ilmu, artinya kita bisa iya memuliakan dia. Ya salah satu dengan memuliakannya apa? Dengan memberikannya kesejahteraan, kayak gitu. Kelayakan lah ya, Bu. Baik. Kalau begitu Bu ya, mengingat tadi di awal-awal pertanyaan-pertanyaan saya di awal itu terkait dengan salah satu faktor, Ibu bilang salah satu faktor apa namanya, minimnya gitu ya guru pengajar saat ini atau guru saat ini itu karena generasi muda itu tidak tertarik menjadi pengajar atau menjadi guru. Iya, betul. Apakah ini berkaitan erat dengan kesejahteraan itu, Bu?
karena fenomenanya saat ini itu kita menemukan bahwa anak-anak ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, dikasih dua pilihan, mau jadi guru atau menjadi content creator. Mereka memilih Content menjadi creator content ya. creator ketimbang menjadi guru. Gitu. Bagaimana Bu? Apakah betul apa yang menjadi kegundahan saya lah sampaikan tadi gitu, bahwa bisa jadi ini karena faktor kesejahteraan yang menjadikan generasi muda ini tidak mau menjadi guru. Saya punya cerita ya. Jadi waktu itu saya sempat ngobrol Nah, dengan panjang atau pendek ya ceritanya? Maunya apa? Pendek lah, pendek. Pendek saja. Cerita pendek ini. Saya ngobrol dengan salah satu guru BK di Tangsel, di sekolah negeri SMP negeri Tangsel. Bahwasanya beliau memiliki seorang anak yang baru lulus SMA dan menginginkan anak itu juga menjadi guru. Sebagaimana Ayo ibunya. dek, iya, ayo dek masuk ke jurusan ini guru. Nggak mau mah, nggak mau kayak mama, gajinya kecil, gitu bilang ya. Ya, mamanya bilang, oh berarti anak saya nih pikirannya udah orientasinya materi nih. Saya awalnya seperti itu beliau bilang, tapi saya pikir-pikir lagi, emang iya ya, Bener secara iya namanya bekerja ya memang mau cari uang gitu kan ya. Sayangnya guru sekarang kan udah yang penting nanti dapat surga ya gitu ya. Pahala. Iya, padahal kan mau beli susu nggak bisa pakai surga ya kan? Pakai pahala juga. Nggak bisa pakai pahala, ada uangnya gitu kan ya. Betul. Nah makanya tadi yang dikatakan oleh Bu En tadi, singkat cerita dari lulusan anaknya ini satu angkatan itu tidak ada satupun yang masuk ke jurusan Keguruan atau keguruan. pendidikan. Iya, berarti kan Iris ya. iya, berarti satu angkatan itu dia bilang sampai berapa ratus orang gitu. Itu sekolah negeri Yang anaknya ya. jelas mungkin di atas 100 lah ya, biasa Iya. rata-rata angkat. Sampai 800 kalau nggak salah dikatakan Masya seperti Allah. itu. Tidak ada satupun yang mengambil keguruan. Jadi memang kayaknya jurusan keguruan bakalan tutup nih beberapa tahun mendatang. Gimana lah kita Bahaya ya kan? dong lah ya. Gitu. Iya, untuk generasi ke depannya. Ya, berarti tadi yang dikatakan Bu En benar ya, bahwasanya ya kesejahteraan tadi menjadi akar masalah utama dari krisis guru. Jadi gaji yang rendah, jaminan sosial yang tidak memadai gitu kan, membuat profesi ini jadi nggak diminati gitu ya. Banyak calon guru itu enggan mendaftar. Bahkan ada juga cerita lainnya bahwasanya guru bukan guru ya. Jadi kan kalau kita masuk jurusan keguruan itu ada namanya PPL. Saya juga dulu gitu. Jadi ketika dia PPL, dia menghadapi anak murid yang wow gitu kan, stres sendiri dia, sampai guru pamongnya tidak bisa juga maksudnya mengatasi anak ini yang akhirnya dia nggak mau ngajar lagi, nggak mau PPL lagi, karena apa ya? Nah, udah sakit hati kali ya dengan Trauma, anak-anak yang menurut anak PPL ini tidak menghormati dirinya sebagai guru PPL gitu. Dan dia bilang kepada guru pamongnya, saya nggak mau Bu, saya nggak mau jadi guru, sampai gitu. Jadi faktornya banyak ini ya terkait. Termasuk itu nggak sih Bu yang tadi Bu bilang diskriminasi terhadap guru juga kan akhir-akhir ini meningkat iya, betul. gitu ya. Ya, jadi emang membahas krisis kekurangan guru ini kemana-mana Bu Iya En. sih, Jadi banyak faktor, ya. faktornya gitu. Selain daripada yang tadi utama kesejahteraannya. Kerja mencari uang ya, bukan mencari surga, mencari pahala. Iya, nah kemudian jadi secara lebih rinci, krisis guru ini didorong oleh beberapa kesejahteraan dan sistemik gitu ya, lebih pada sistemik. Yang pertama yaitu ketimpangan dan gaji yang minim tadi yang sudah saya sebutkan, ya penghasilan yang kurang, jauh di bawah standar kelayakan, bahkan di berbagai daerah, ya ampun, masa sebulan cuma 200.000, Iya, 300.000. Itu saya. Bagaimana kalau dia seorang kepala keluarga gitu kan? Betul. Gimana dia mau memenuhi kebutuhan hari-hariannya bersama keluarganya? Makanya Gimana? tidak heran banyak juga yang akhirnya mengambil tambahan. Iya. Nah udah kalau udah ngambil tambahan, dia nggak fokus kan Nggak fokus untuk mengajar ya. Otomatis kita tidak bisa mungkiri ada kekurangan kompetensi ya, maksudnya dalam mengajar. Kemudian kembali ke sini tadi, kenapa faktor kesejahteraan tadi ya yang terjadi pada generasi muda yang mereka tidak menginginkan jadi guru. Kenapa?
selain faktor kesejahteraan yaitu beban administrasi yang berlebih. Oh iya betul. Gitu. Jadi guru seringkali dituntut beban kerja yang banyak. Udah pulang sekolah pun masih dihubungi murid, orang tua dan sebagainya. Tapi itu tidak diimbangi dengan insentif guru yang memadai gitu ya, yang sepadan lah gitu dengan apa yang sudah mereka keluarkan. Bahkan mereka sendiri bisa jadi mengorbankan keluarganya, anaknya gitu kan ya, untuk guru-guru yang perempuan misalnya. Dan mereka menyadari kok jadinya saya sibuk ngurusin anak orang, anak sendiri jadi gak keurus gitu kan. Itu kasihan dilematis ya. sih, dan Iya. itu banyak sebenarnya faktanya di luar sana. Iya seperti itu. Oke. Kemudian juga ada satu lagi Bu En, ketidakpastian status kepegawaian Oh tadi. itu juga ya. Yang non ASN tadi, honorer, diangkat menjadi P3K, ada lagi tadi PJLP, banyak sekali ini ya, faktor, maksudnya hal-hal yang harus diperhatikan sama guru sekarang. Kita masuk yang mana nih? Honorer, PJLP, P3K, yang mana? Nah ini yang memperlambat juga terkait masalah kesejahteraan, gitu. Begitu. Iya. Oke, baik Bu. Tadi Ibu bilang sebenarnya kan pemerintah juga udah mengambil langkah-langkah strategis ya untuk menutupi kekurangan ini. Kalau coba kita lihat lagi, apakah sudah ada hasilnya dari strategi yang sudah diambil oleh pemerintah saat ini, dan apakah itu menjadi solusi yang tuntas? Iya, sekali lagi kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ya, tentunya sebagai bentuk, pasti sebagai bentuk adanya rasa kepedulian terhadap apa yang terjadi saat ini, gitu. Namun kalau kita katakan apakah sudah menjadi solusi tuntas, jadi saya katakan belum. Gitu. Kenapa? Karena faktanya saat ini juga masih banyak permasalahan yang terjadi gitu ya, masih menyisakan tantangan struktural untuk menyelesaikan permasalahan krisis guru ini, krisis kekurangan guru, gitu ya. Jadi upaya utama seperti misalnya rekrutmen jutaan guru, kemudian redistribusi guru ke sekolah-sekolah, kemudian peningkatan tunjangan, walaupun mungkin memperjelas status pendidik itu, namun tantangan tadi untuk daerah-daerah 3T, kemudian nasib honorer masih memerlukan penanganan secara tepat gitu ya, secara tuntas gitu. Intinya sejauh ini belum ada langkah satupun yang bisa menyelesaikan, menjadi solusi tuntas untuk mengatasi krisis guru di negeri ini. Nah kalau begitu kan berarti kita butuh solusi lain nih. Solusi lainnya apa? Kita ambil arah ke yang lain ya. Opsinya kita lihat pada Islam, ya, karena Islam ternyata sebagai agama yang memang punya solusi tuntas gitu ya. Karena agama ini bukan hanya membahas tentang ibadah semata gitu, tapi juga berbagai persoalan kehidupan kita, termasuk diantaranya adalah pendidikan gitu ya. Dan juga sekarang nih permasalahan guru yang sedang kita hadapi saat ini. Menarik sekali tuh Bu. Ada nggak Bu dalam sejarah peradaban Islam itu yang kemudian Islam itu pernah mengalami krisis guru, krisis jumlah guru maksudnya? Iya, dalam peradaban Islam krisis pernah terjadi, namun tidak teknis seperti sekarang, selalu kurang guru karena yang terjadi seperti sekarang. Namun bentuknya itu karena terjadinya pada saat itu adanya kelangkaan guru akibat tragedi kemanusiaan ya, atau bencana besar yang terjadi. Seperti misalnya pengepungan Baghdad ya pada tahun 1258 Masehi. Itu bencana besar saat pasukan Mongol ya yang dipimpin oleh Hulagukan itu menghancurkan Baghdad. Nah, peristiwa ini ternyata meluluh lantakan perpustakaan besar, yaitu namanya Baitul Hikmah. Kita sering mendengar ya. Dan menewaskan ratusan ribu warga, termasuk diantara ada ilmuwan, ulama, cendekiawan ya. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kan gitu. Pengajar. Iya, seperti itu. Jadi hilangnya para tokoh-tokoh itu. Kemudian juga ada di kejatuhan Andalusia pada tahun 1492 Masehi, yaitu saat kekhilafan terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Katolik. Ya, nah itu terjadi penutupan institusi pendidikan Islam secara besar-besaran gitu ya, dan juga pemusnahan kitab-kitab. Nah inilah yang juga
mungkin Bu Ain juga pernah dengar ya, pemusnahan kitab itu sampai lautan itu berubah menjadi hitam ya. Nah, ulama dan guru terpaksa melarikan diri dan menyembunyikan identitas mereka untuk melindungi diri mereka. Nah, di sini nih berujung pada hilangnya keilmuan ya, transmisi keilmuan secara lokal. Oh, seperti ada ya ternyata tragedi. Iya, Tapi namun memang tidak teknis ya. dan memang udah qadarullahnya begitu ya, karena bencana dan lain sebagainya tadi, karena peperangan diantaranya ya Bu ya. Bu, kalau kita berbicara tentang solusi ya tadi, bagaimana nih Islam itu memandang guru? Kemudian ada nggak sih solusinya dalam Islam itu untuk mengatasi krisis jumlah guru ini? Iya. Islam memberikan tempat yang mulia bagi seorang guru gitu ya. Sebagai tadi saya katakan juga di awal, sebagai pembawa ilmu. Jadi dalam Islam itu guru itu tidak hanya dihormati tetapi juga dilindungi dan diberikan fasilitas untuk menjalankan tugas mulianya. Berarti kan kembali lagi pada mindset. Mindset kita, mindset orang-orang yang ada di sekitar guru ini ya, memandang guru itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau di dalam Islam sendiri ada prinsip dasar kebijakan pendidikan dalam Islam. Yang pertama itu adalah layanan pendidikan. Adalah perintah dari Allah, perintah syara, dan merupakan kebutuhan manusia. Itu yang pertama. Tadi kembali lagi ya, mindset bahwasanya ini adalah perintah dari Allah. Ya, sebagaimana dalil tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban dari setiap muslim. Kemudian juga ada dalil lainnya, yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau mau ambil dunia nih harus ada ilmu. Akhirat juga harus ada ilmu. Mau dua-duanya pasti dengan ilmu. Nah, banyak sebenarnya dalil-dalil tentang guru dan juga mencari ilmu ya. Jadi itu sangat berkaitan sekali. Kalau sahabat muslimah mau mencari, itu banyak sekali dalil-dalilnya. Dan dua dalil ini saya kira cukup untuk menjadi dasar bahwasanya Allah memerintahkan kita loh untuk mencari ilmu. Berarti kalau misalnya standar mindsetnya udah ini adalah perintah Allah, harus diupayakan dong, ya enggak? Harus diupayakan supaya apa tadi? Supaya terlaksana secara baik. Seperti kita mau sholat, kita tahu ini perintah Allah, berarti kan kita berupaya nih supaya sholat kita diterima. Nah, termasuk juga diantaranya adalah pendidikan ini. Nah, kemudian yang kedua, layanan pendidikan ini adalah tanggung jawab negara. Ya, jadi pendidikan bukan urusan individu, bukan ya, tapi merupakan kepentingan publik. Iya. Nah, dalil apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ada berapa tawanan perang Badar ya, yang pada saat itu tidak memiliki harta untuk mereka ditebus gitu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tebusan mereka adalah mengajarkan baca tulis ya kepada anak-anak kaum Ansor. Ini Rasulullah posisinya sebagai seorang pemimpin kan pada saat itu. Dan juga di sisi lain Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menggaji guru anak-anak di Madinah sebesar 15 dinar setiap bulannya. Ini juga kalau mau dikonversi hitung sendiri gitu ya. Yang jelas besar ya Bu ya. Nah, Khalifah Umar itu pemimpin. Betul. Jadi kalau kita katakan Khalifah ini pemimpin yang memang mengatur nih, guru itu harus dapat berapa gajinya gitu ya. Mengatur bagaimana kaum muslimin atau masyarakat secara umum bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah, kemudian landasan ya prinsip dasar kebijakan pendidikan dalam Islam yaitu layanan pendidikan untuk semua, adil dan merata. Gitu. Jadi semua warga berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi, gender, status sosial ataupun wilayah gitu. Jadi dimanapun berada harusnya mendapatkan dong, selama dia warga negara gitu kan istilahnya, harus mendapatkan yang layak. Itu Dan kan merata, ya. Itu kan sebagai bentuk tadi ya hak bagi setiap warga. Dan kemudian kesetaraan mutu juga. Jadi jangan sampai yang cuma di daerah, yang cuma di pusat kota yang standar kualitasnya bagus, sementara di pelosok-pelosok sana nggak diliatin gitu ya. Nah, ini harus sama gitu. Karena kan
kita tidak bisa memilih nih misalnya anak-anak yang lahir di terpencil, masa iya harus dipindahin ke kota semua gitu kan, nggak Iya, mungkin betul. ya kan. Susah juga sih sebenarnya, Iya. Bu. Dan itu fasilitas dijamin setara gitu harusnya oleh pemimpin ya, oleh negara gitu di seluruh daerah. Dan juga pemerataan layanan ya tadi ya, sekolah, guru, sarana pendidikan tersedia hingga seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Kemudian juga tidak ada hambatan ekonomi. Miris sekali misalnya sekarang ini ya anak-anak yang mau kuliah terhambat karena UKT gitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa lanjut ya pendidikannya gitu kan. Nah, dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Tidak ada hambatan ekonomi. Semua anak, semua masyarakat itu boleh mengenyam pendidikan. Ya, jadi Mengenai dibuat biayanya? mengenai biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Sebagai tadi bentuk tanggung jawab bahwasanya ini adalah perintah dari Allah. Oh, prinsip dasar yang pertama tadi ya, Bu ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah layanan pendidikan terbaik. Kurikulumnya unggul, gurunya profesional, fasilitasnya lengkap dan modern gitu kan ya. Sains, teknologi, riset gitu kan, dan kemudian juga mutunya setara itu. Sehingga harapan kita tadi ya, kalau kita berbicara tentang kekurangan guru tadi kan, penghormatan dan perlindungan guru itu terjadi dalam Islam. Jadi karena guru dianggap sebagai aset yang sangat berharga gitu ya dalam mendidik generasi, maka diberikan jaminan keamanan ketika melaksanakan tugas, baik dari ancaman fisik, kriminalisasi gitu kan. Sistem hukum Islam juga memastikan bahwasanya siapapun yang melanggar hak guru akan mendapatkan hukuman yang tegas. Tuh, kemudian gaji layak dan fasilitas memadai. Tadi ya pembahasan kita terkait dengan kekurangan guru ini kan terkait juga nih dengan gaji nih dan fasilitas. Jadi negara wajib ya bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan guru. Ya, guru mendapat gaji yang layak sesuai kontribusinya, menyediakan fasilitas yang memadai sehingga guru fokus menjalankan tugasnya. Betul. Tanpa khawatir dapurnya nggak ngebul gitu kan. Tentang kesejahteraan mereka sendiri, mereka nggak perlu khawatir. Dan juga Islam pun menjamin peningkatan kualitas ya dan akhlak guru. Jadi sistem Islam ini memperhatikan peningkatan kualitas ilmu bagi setiap guru, kemudian juga akhlak para guru. Kita kan juga mungkin kan sekarang banyak juga guru-guru yang mohon maaf error gitu kan, yang harusnya menjadi guru kok nggak patut menjadi seorang guru, ininya perilakunya misalnya gitu. Kemudian pendidikan yang berkelanjutan bagi guru menjadi prioritas sehingga mereka kompeten di bidangnya. Mereka bisa mengajar dengan kualitas yang mumpuni gitu ya. Dan juga mereka memiliki kepribadian yang mulia. Nah, itu kan yang kita harapkan bukan ya? Ya, nah akhirnya ketika dia memiliki kepribadian mulia, dia mampu ditiru, diteladani iya, oleh para siswa. Betul. Nah, dalam sistem Islam, dalam kekhilafan Islam, pendidikan diarahkan untuk mencetak generasi yang berkepribadian Islam. Jadi bukan sekedar tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan. Jadi kembali lagi ke niat awal bahwasanya anak-anak masuk sekolah dalam rangka untuk apa? Untuk mencari ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu. Yang harapannya nanti ilmu itu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Kan banyak ya skripsi atau apapun yang memang penelitian-penelitian yang memang harusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Betul. Nah, guru sebagai salah satu aktor penting dalam pendidikan harusnya mendapatkan dukungan penuh ya dari negara agar dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya hambatan begitu. Luar biasa ya. Jadi insya Allah kalau kita pandang ke bagaimana Islam melihat realitas saat ini, sebenarnya punya solusi tuntas yang bisa direalisasikan ya Bu ya, bisa diterapkan. Sangat-sangat bisa. Kalau mau. Kuncinya mau. Iya. Baik, Masya Allah. Luar biasa sekali ya kalau begitu, kalau kita melihat bagaimana Islam menyelesaikan problem yang satu ini gitu ya. Termasuk bagaimana daulah Islam memiliki mekanisme yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan problem ini. Pandangan Islam terhadap guru ya, yang kemudian dimuliakan dan disejahterakan. Karena memang mereka memandang gitu ya bahwa maksudnya daulah Islam itu memandang bahwa guru itu adalah tonggak peradaban. Gitu. Jadi berperadaban atau tidaknya sebuah bangsa itu ditentukan oleh guru salah satunya. Betul nggak Bu? Ya, Masya Allah luar biasa. Baik Ibu, terima kasih untuk diskusi hari ini Bu Ana. Masya Allah luar biasa. Seru, tidak terasa ya. Tidak terasa sudah di akhir penghujung kita ya.
Baik sahabat muslimah, demikianlah diskusi kami pada hari ini. Semoga semua yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi dalam rubrik OBB, obrolan bareng Besti Najazman Jasdin di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Saya En. Terima kasih. Insya Allah kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.